Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Acara sensasi kita, seni sarana informasi kita, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang dibuka. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak DRS Haji Athoillah MPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural dan fungsional Kabupaten Rembang dan seluruh aparatur sipil negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang berbahagia. Dengan mengucap syukur dan memohon ridho kepada Allah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan tafsirnya yang akan dibawakan PLT Kasih Mas Islam kepada Bapak Ali Muhyiddin MAG. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya, sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih, yang memiliki arsy lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Kemudian kosakatanya yang pertama adalah batsya. Batsya adalah isim masdar dari batasya yabtisu batsyan yang artinya siksa atau azab. Berarti siksa ditimpakan kepada mereka yang melakukan kezaliman dan kesombongan. Nafsiran Ibnul Jauzi terhadap inna ba'sa rabbik adalah bahwa ketegasan Tuhan untuk mengadab manusia jika mereka berbuat kezaliman dan kesombongan amatlah keras. Kemudian yang kedua, kata al-wadud. Al-wadud dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 kali, yaitu dalam
surat Hud dan dalam ayat ini. Kata ini berasal dari wadda ya waddu dan wa widadan. Al-Wadud merupakan salah satu nama Allah yang diambil dari Al-Wud. Kata ini mengandung dua arti. Dia berwazan mufa'ul dalam posisi maf'ul atau yang disebut dengan objek yang dicinta. Maksudnya adalah bahwa Tuhan sebagai Al-Wadud adalah Allah amat dicintai dalam kalbu para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Arti lainnya, Al-Wadud terambil dari kata Al-Wad yang dalam arti bahwa Tuhan amat mencintai para hambanya yang soleh, meridhoi dengan menerima amal-amal mereka. Pengertian demikian seperti dilihat dalam firman-Nya surat Maryam, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Nanti Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jika dalam hati seorang hamba telah tumbuh rasa kasih sayang, itu berarti Tuhan telah menunjukkan bukti kasih sayangnya kepada hamba itu. Munasabah. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan peringatan Allah terhadap orang-orang yang menganiaya kaum yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan janjinya akan memberi pahala besar pada orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang kekuasaan Allah yang sempurna untuk mengukuhkan janji dan adabnya, sebagaimana orang-orang Yahudi menganiaya kaum Nasrani Najran. Kemudian tafsirnya ayat 12-13. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa siksa yang akan ditimpakan pada orang-orang kafir yang menganiaya, menyiksa dan membunuh orang-orang mukmin karena tidak mau meninggalkan agama mereka sangatlah keras. Perlu diingat bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan Dia pula yang menghidupkan mereka kembali. Mereka akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Ia belum menyiksa mereka di dunia ini, bukanlah berarti mereka tidak akan mendapat siksaan sama sekali. Akan tetapi siksaan itu diundurkan waktunya sampai mereka kembali kepadanya, yaitu pada hari kiamat. Tafsir dalam ayat 14-16. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang kembali kepadanya dengan bertobat, Maha Pengasih bagi mereka yang sungguh-sungguh dan dengan ikhlas mencintainya. Allah juga mempunyai kekuasaan yang mesti berlaku. Perintahnya tidak dapat dibantah, dan Ia berbuat apa yang Ia kehendaki. Apabila Allah menghendaki kebinasaan bagi mereka yang ingkar dan durhaka, tidak ada suatu kekuasaan pun yang dapat menghalanginya. Demikian keterangan dalam surat ayat 14-15. Kemudian kesimpulannya yang pertama adalah Allah memperingatkan bahwa balasan siksanya terhadap orang-orang kafir sangatlah pedih. Yang kedua, Allah yang menciptakan awal mula makhluknya dan Dia pula yang menghidupkan kembali sesudah mati. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada yang patuh dan tunduk kepadanya. Yang terakhir adalah Allah Maha Kuasa berbuat sesuatu yang Ia kehendaki tanpa ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Demikian pembacaan tafsir. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua pada pagi hari ini, dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat dan yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama
beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji atau Ilah MPDI. Yang kami hormati Bapak Pasukan TU, Bapak Ibu Kasigara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penyuluh fungsional, Bapak Kepala KUA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, serta seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Tak lupa yang kita hormati juga dan kita banggakan teman-teman pramubakti di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada hari ini 13 Juli 2020 adalah tugas untuk kegiatan sehari kita adalah Bimas Islam. Baiklah, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan sedikit materi tentang aplikasi surat pertanggungjawaban atau SPJ biaya operasional KUA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Sebelum kami mulai tentang aplikasi ini, perlu kami sampaikan bahwa aplikasi ini dibuat oleh tim dengan tujuan adalah untuk mempermudah teman-teman pengelola BOP di lingkungan Kabupaten Rembang, Kementerian Agama Kabupaten Rembang, agar mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini terjadi. Dan aplikasi ini terjadi atau bisa jadi karena kerjasama tim. Terima kasih kami sampaikan kepada bendara pengeluaran Mas Marna di bendara pengeluaran Bimas Islam, Mas Agus Berencana, dan Mas Muhammad. Beliau adalah 90% berperan aktif pada terbentuknya aplikasi ini. Mohon beri close untuk beliau. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak PLT Kasih Bimas Islam atas dukungannya selama ini. Di dalam pembuatan aplikasi laporan pertanggungjawaban biaya operasional BUPKUA ini, ada beberapa item atau form-form yang kami sajikan di sini adalah merujuk pada keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 283 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan biaya operasional kantor urusan agama kecamatan. Jadi form yang ada di sini kami merujuk pada Dirjen Bimas Islam. Yang pertama bisa kita lihat bersama, ini ada berita acara. Jadi di dalam SPJ BUPKUA itu yang pertama ada berita acara, laporan pertanggungjawaban, ada BKU, buku kas umum, ada RPD. RPD ini dibuat 1 tahun sekali, yaitu rencana penarikan dana. Kalau kita mungkin untuk teman-teman yang di kantor biasanya kita buat juga RPD itu 1 tahun sekali. Kemudian ada realisasi penggunaan dana, ada realisasi bulanan. Jadi di dalam aplikasi ini akan terlihat berapa realisasi di awal tahun keseluruhan, kemudian berapa yang akan kita keluarkan di bulan ini, kemudian berapa yang sudah terrealisasi sampai dengan bulan lalu, kemudian kita bisa melihat berapa saldo anggaran itu. Jadi di mana mudahnya pada aplikasi ini,
bahwa teman-teman di KUK tinggal menginput bulan apa aplikasi ini dibuat atau SPJ ini, dengan juga menginput berapa anggaran di bulan ini. Dengan menginput anggaran bulan ini, kemudian teman-teman hanya menginput itu, setelah itu menginput kwitansi pengeluaran. Jadi di sini aplikasi ini dibuat, jadi teman-teman bendera itu tinggal menginput kwitansinya. Jadi pengeluaran misalkan belanja keperluan perkantoran pada akun 521111 itu misalkan belanja honor penjaga malam. Jadi tinggal mengentri namanya, berapa jumlahnya, tanggal berapa, dia otomatis di BKU itu sudah muncul dengan sendirinya item-item di situ, kwitansi pengeluarannya, sehingga dia di dalam BKU itu akun ATK 521811 otomatis dia dalam BKU itu sudah masuk, tersusun sendirinya. Bisa kita lihat bersama di sini. Jadi tinggal mengentri kwitansinya, otomatis rencana penggunaan dana, BKU, berita acara itu sudah otomatis dia terbentuk dengan sendirinya, sehingga nanti ketika teman-teman pengelola BUP itu tinggal print saja. Jadi mohon maaf, mungkin kemarin kita beberapa minggu tim itu agak sedikit berisik di ruangan, mungkin karena kok itu terus yang dibicarakan terus. Tujuannya adalah kami ingin berinovasi dengan membuat aplikasi ini, sehingga ketika teman-teman pengelola BUP itu tinggal mengentri kwitansinya. Jadi ketika kwitansi ini kita entry, nomor kwitansi, nomor buktinya, berapa jumlahnya, misalkan 100.000, kita ketik 100.000, terbilangnya sudah langsung otomatis tertulis 100.000 rupiah. Jadi tidak perlu mengetik lagi 100.000 rupiah menggunakan huruf ya, dari hurufnya itu sudah terbentuk dari sendirinya. Ketika kita sudah mengentri angkanya, tinggal tanggal berapa, penerimanya siapa, jadi itu memudahkannya di situ. Jadi bentukan BKU-nya bisa kita lihat di sini. Kebetulan ini dinas, ini khusus untuk Pamor Kecamatan Rembang ya, karena kebetulan kami menggunakan contoh Kecamatan Rembang. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada Dirjen Perbendaharaan nomor 22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, itu seharusnya semua perjalanan dinas itu dibuat form realisasinya seperti ini, baik itu kita yang di KUK maupun kita yang di seksi-seksi. Kalau kita merujuk pada Dirjen Perbendaharaan yang tadi ya, itu harusnya kita membuat ini realisasi penggunaan perjalanan dinas tahun anggaran 2020 misalkan. Jadi di sini akan kita lihat formnya seperti ini. Kalau merujuk pada Perdirjennya, yaitu akun yang melaksanakan perjalanan dinas itu siapa, di bulan Januari itu tanggal berapa dilaksanakan, kalau ada, kalau tidak ada maka dikosongkan, realisasi tiap bulan.
tadi rencana penggunaan dana bulan ini. Kita lanjut pada realisasi semesteran. Jadi di dalam Perdirjen Bimas Islam nomor 283 tahun 2019 itu BOPKUA harus melaporkan realisasi anggaran per semester. Tetapi kami di Bimas Islam meminta bahwa laporan realisasi ini supaya tetap dimunculkan setiap bulan untuk kita bisa mengecek berapa realisasi sampai dengan bulan lalu. Jadi harusnya yang dilampirkan per semester, tapi kami minta untuk dilampirkan per bulan untuk mengetahui berapa realisasi sampai dengan bulan ini atau sampai dengan bulan sebelumnya, untuk menghindari hal-hal yang pernah terjadi. Misalnya anggaran itu sudah habis masih dimintakan terus, karena sering kasus seperti itu, karena kontrol terhadap realisasi anggaran itu tidak ada. Mungkin yang penting ada bilansi dicairkan, kita tidak tahu bahwa akun itu sebenarnya sudah habis. Nah, untuk menghindari seperti itu, maka kami meminta untuk realisasi itu dilaporkan setiap bulan. Pada saat pengambilan di sini kan diminta realisasi penggunaan berapa bulan ini, berapa bulan sebelumnya. Kita tinggal mengambil pada realisasi semesteran. Jadi di sini sudah dibuatkan kalau misalnya diminta berapa realisasi sampai dengan bulan lalu. Misalnya kalau ini bulan Juli, berarti kalau realisasi sampai dengan bulan lalu itu adalah sampai dengan bulan Juni. Jadi kita tinggal mengambil, kita copy, kita kirim ke bagian realisasi dengan bulan ini. Di sini sudah muncul. Intinya bahwa aplikasi ini disiapkan, dibuat untuk mempermudah pada saat pengelola BOPKUA membuat laporan, dan semuanya sudah tersusun sama sehingga antara satu kecamatan, KUA kecamatan dengan KUA kecamatan yang lain itu tidak berbeda. Terus kalau tinggal mengentry kwitansi sehingga mempermudah di dalam membuat tidak perlu klik semua satu-satu, diketik lagi kwitansinya satu-satu, gitu. Harus membuat dokumennya satu lagi, tidak perlu seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah jadi. Kami sudah laksanakan aplikasi ini terhitung bulan Juli. Jadi kami mohon maaf, mungkin kemarin teman-teman yang dari BOP itu ingin datang langsung ke Bimas karena terkait dengan aplikasi ini. Teman-teman ingin praktek langsung karena memang baru dibuat, jadi memang kendalanya masih begini-begitu. Mohon maaf, mungkin untuk beberapa ke depan memang ada teman-teman yang mungkin sudah langsung ke ruang mahasiswa. Kemarin sempat ada yang dibuatkan, Mbak tolong dibuatkan videonya supaya kami bisa melihat melalui video gitu. Jadi insya Allah nanti saya serahkan pada alumni Mas Hamid biar dibuatkan videonya. Terus kalau untuk perjalanan dinas sendiri di KUA itu kita sudah arahkan dengan mengacu pada Perdirjen Perbendaraan nomor 22 PP 2013 bahwa pada bab 4 pasal 4.2 itu disebutkan bahwa dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam dapat dilaksanakan tanpa penerbitan SPKB. Jadi sebetulnya untuk perjalanan dinas lokal itu yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam deh, karena memang ada wilayah-wilayah tertentu seluruh Indonesia
Indonesia ini yang ada perjalanan dinas lokalnya itu di atas 8 jam. Kalau di sini apa mungkin ya, kalau sekarang biasanya menggunakan transportasi publik ya, lewat speedboat, atau kalau kami di sana pakai kole-kole. Sebutnya kole-kole itu sejenis perahu kayak yang nelayan pencari ikan gitu, sehingga perlu waktu yang agak lama, sehingga dia perjalanannya di atas 8 jam. Kalau di atas 8 jam itu menggunakan SPD dan bisa dibayar uang sakunya. Tapi kalau kita di sini mungkin perjalanan yang di atas 8 jam itu seolah tidak ada. Maksudnya kecamatan yang tidak ada. Nah, tidak menerbitkan SP2D bukan berarti tidak ada bukti bahwa kita melaksanakan perjalanan dinas ke misalkan KUA. Jadi bukan hanya surat tugas, tetapi ada lampiran 1B seperti di layar monitor. Itu lampirannya seperti itu. Ini lampirannya untuk perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 jam. Kalau KUA berarti nanti yang pada tangan adalah kepala KUA. Surat tugas, kemudian ada satu lagi yang harus dilampirkan, yaitu laporan hasil perjalanan dinas. Mungkin kita selama ini kalau melaksanakan perjalanan dinas itu hanya tanda tangan SPD sudah selesai. Padahal ada laporan hasil dari perjalanan dinas kita. Laporan perjalanan dinas sendiri itu ini hanya salah satu file contoh ya. Minimal ada judulnya, ada dasarnya apa kita melaksanakan perjalanan dinas, ada maksud dan tujuan, kapan waktunya, siapa pelaksananya, kemudian hasil